Kita ke informasi lain, pemirsa. Nahdlatul Ulama NU genap berusia 100 tahun dan hari ini PBNU akan menggelar acara puncak peringatan Harlah ke-100 Masehi di Istora Senayan, Jakarta. Ya, rangkaian acara dimulai digelar pukul 6 pagi dengan pelaksanaan Istighosah Kubro dan juga doa bersama. Untuk mengetahui informasi dan juga acara peringatan PBNU ada rekan kami Hadisti Arifah di sana. Baik, selamat pagi Hadisti, bagaimana kemeriahan acara Harlah 100 tahun NU? Silakan. Iya, Camar, Yasmin, dan juga pemirsa, saat ini situasinya tengah dilakukan persiapan jelang puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan. Saat ini situasinya sudah banyak sekali atau sudah ramai peserta yang berdatangan dan memasuki venue yang menjadi nantinya tempat digelarnya puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama. Untuk rangkaiannya, kalau menyesuaikan dari jadwal, nanti puncak perayaan ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun tadi sejak pagi, sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah dimulai dengan kegiatan internal yakni doa bersama, kemudian juga disusul rapat besar yang diikuti oleh seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Kemudian juga tentunya hadir di sini seluruh jajaran dari pengurus wilayah NU pun juga pengurus cabang NU di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian juga kami memantau di sini juga terlihat adanya penjagaan ketat oleh pihak pengamanan Presiden Republik Indonesia karena memang dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nanti juga akan hadir di tengah puncak perayaan ke-100 hari lahirnya PBNU ini. Dan kalau informasi yang kami terima, nanti juga Presiden Republik Indonesia ini akan memberikan pesan dan arahannya kepada organisasi NU ini setelah nantinya juga akan ada pidato yang disampaikan oleh Ketua PBNU Gus Yahya. Dan saat ini memang sudah terlihat peserta yang berdatangan ini dari berbagai elemen, baik itu pengurus dari NU sendiri, kemudian juga terlihat adanya santri ataupun juga pengurus pondok pesantren dari berbagai wilayah di seluruh wilayah yang ada Indonesia. Mereka sudah hadir di sini untuk mengikuti seluruh rangkaian dari puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama ini. Mereka berdatangan di sini terlihat menggunakan baju muslim begitu dengan nuansa yang berwarna hitam dan juga putih. Perlahan mereka sudah mulai memasuki venue yang memang ini sudah dibuka untuk dapat dimasuki oleh para peserta, karena memang untuk peserta ini akan diprediksi mencapai 10.000 partisipasi dalam rangkaian kegiatannya yang nanti akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung hingga pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaiannya nanti ini akan ada doa bersama, kemudian juga akan ada tadi seperti yang saya sampaikan penyampaian pidato oleh Ketua PBNU, kemudian juga nanti disampaikan juga arahan oleh Presiden Republik Indonesia, serta juga nanti akan ada donasi yang dibuka untuk nantinya akan disalurkan kepada korban terdampak bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada waktu belakangan ini. Nah, terkait tujuan dari digelarnya rangkaian puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama ini adalah untuk meningkatkan soliditas yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini hingga ke akar rumput, baik itu tidak hanya di bagian pengurus saja, namun juga kepada seluruh partisipasi ataupun juga peserta di organisasi Nahdlatul Ulama ini. Nah, kalau terkait tema yang diusung dalam perayaan puncak hari lahir ke-100 NU ini adalah mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban, yang mana ini juga sesuai dengan visi besar yang diangkat oleh organisasi Nahdlatul Ulama ini, yakni menjaga jagat dan juga menuju ke peradaban, sehingga diharapkan dengan digelarnya kegiatan ini dapat membuahkan hasil yang baik selain meningkatkan soliditas juga untuk mengawal agar negara Republik Indonesia ini dapat kedepannya tetap berjaya, kemudian dapat aman dan juga terhindar dari kondisi-kondisi yang buruk. Dan saat ini situasi mendekati ke waktu puncak perayaan atau acara inti yang akan digelar pada pukul 9. Ini semakin ramai berdatangan para peserta dari sejumlah wilayah. Memang ini mereka sudah berdatangan sejak dari pagi tadi, bahkan sebelum pukul 6 mereka sudah mulai berdatangan, dan hingga saat ini mulai ramai berdatangan. Ini semakin ramai peserta yang datang dari sejumlah wilayah, tidak hanya dari Indonesia saja pun juga dari berbagai elemen. Kemudian juga dalam acara ini juga diundang pastinya selain Presiden Republik Indonesia juga ada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga
juga duta besar dari negara-negara sahabat. Dan nanti untuk acaranya tak jauh dari kegiatan-kegiatan bernuansa agama seperti doa bersama, kemudian juga nanti akan ada open donasi yang tadi saya sebutkan, nanti akan disalurkan pada korban bencana di seluruh wilayah yang terjadi di Indonesia pada waktu belakangan ini. Sementara kita lihat saat ini situasinya, memang kalau untuk pengamanan ini dijaga secara ketat, khususnya terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan akan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehingga ini cukup ketat pengawalan yang dilakukan oleh pihak keamanan dari Istana. Camar, Nata. Baik, terima kasih banyak rekan Hadisti melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai soal kasus dugaan korupsi dana haji yang menerpa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Meskipun namanya disebut-sebut dalam pemeriksaan saksi, Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan perintah kepada menteri atau anak buahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jokowi menyatakan namanya kerap dikaitkan setiap kali ada kasus yang melibatkan menteri atau mantan menteri yang pernah menjabat di era pemerintahannya. Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak ada perintah presiden kepada jajaran kabinet untuk melakukan praktik korupsi. Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Artinya nggak heran ya Pak, misal ada yang... Ya memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Dalam proses penyidikan tersebut, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Untuk penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami korban Jamret Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Penonaktifkan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari Jumat. Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan, dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan, sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu, hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan terkait juga temuan
dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Kakor Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta resmi mengumumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya menjadi tersangka usai membela istrinya dari aksi penjamretan. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hogi Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, pada Jumat petang. Surat keterangan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan.